semuanya, teman-teman dari Gereja Mahasiswa Keuskupan Bogor. Mari kita awali pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, teman-teman dari Gereja Mahasiswa, siapa sosok sahabat sejati yang perlu kita dalami dan renungkan dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi remaja yang putus asa. Pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Dan kita juga akan mendalami bahwa sahabat sejati itu adalah Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi kita semua. Terutama teman-teman nih yang sedang putus asa mungkin ya, yang sedang putus asa, cintanya ditolak, kemudian skripsinya dapat revisi terus kemudian ujiannya juga dapat nilai jelek, begitu ya. Mungkin saat ini teman-teman lagi dalam suasana atau suasana hati atau suasana diri yang sedang lemah dan putus asa. Maka pada malam hari untuk menemani kita, dia datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kita sebagai remaja pada saat kita cemas, khawatir, marah, kecewa, bosan, putus asa, dan juga saat kita kesepian. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat, kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, menguatkan, menghibur, dan melindungi kita. Karena itu kita harus menjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan juga membaca kitab suci. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Allah berikan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu, sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Teman-teman yang terkasih, pada pendalaman kitab suci dan juga pendalaman teks, pertanyaan, sharing, dan sebagainya itu, Romo pada hari ini tidak sendiri, tetapi Romo didampingi oleh anak seminari Romo dari Stella Maris, namanya Jerry. Nah, jadi nama ID-nya Jerry Stella Maris. Silakan Jerry, Romo serahkan untuk yang pendalaman kitab suci dan juga sharing-sharing kepadamu sebagai koordinir. Baik, terima kasih Romo Jemi. Selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Jerry. Saya seminaris tingkat akhir di Seminari Menengah Stella Maris. Sebenarnya kalau usia, saya ini paling muda di antara kakak-kakak semua. Bahkan ada kakak kelas saya di sini yang ternyata ikut juga. Nah, baik kakak-kakak, saya manggilnya kakak ya. Kakak-kakak, kita akan mengadakan pertemuan BKSN kita yang pertama. Kalau mungkin kakak tahu tema BKSN kita bulan ini, tahun ini itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Kak Aurelia.
seperti terpampang jelas di share screen, Yesus sahabat bagi mereka. Yesus sahabat seperjalanan. Ya, Yesus sahabat bagi mereka. Nah, Yesus sahabat seperjalanan kita. Itu tema besarnya. Nah, tema besar ini kemudian nanti akan dibagi menjadi beberapa tema. Dan tema yang pertama di pertemuan kita pertama ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, dalam setiap tema itu ada bacaan-bacaan yang akan kita dalami. Nah, dalam tema pertama ini, dalam pertemuan pertama ini, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mungkin ada share screen juga. Nah, kalau yang punya kitab suci di rumah, bisa baca kitab sucinya, jangan lihat share screen-nya. Kita biasakan baca kitab suci. Jadi kalau ada kitab suci di sampingnya, silakan diambil kitab sucinya. Dibuka Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, saya akan membacakan Injil ini, kemudian nanti kita dalami bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik kakak-kakak, kalau kita lihat Injil ini adalah salah satu Injil yang terkenal juga. Karena ini adalah salah satu mukjizat yang Yesus lakukan yang mungkin jarang sekali terjadi di kehidupan manusia, yaitu Yesus berjalan di atas air. Nah, dalam konteks Injil ini, sebenarnya, kenapa Yesus menyuruh murid-murid itu naik ke perahu, ke tengah danau, atau menyeberang ke pulau seberang. Jadi kalau kita lihat perikop sebelumnya, Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kemudian ya sebagai manusia Yesus kemudian lelah. Karena Yesus sudah diikutin kemana-mana, kemudian Yesus harus memberi makan sebanyak itu orang. Akhirnya Yesus meminta murid-muridnya, terutama para rasul, ke-12 rasul, untuk pergi ke tempat yang jauh, menyepikan diri. Kenapa menyepi? Karena sebenarnya ketika Yesus mengajar itu, Yesus tidak pernah mengajar atas dasar pemikirannya sendiri. Tidak pernah atas dasar kehendaknya sendiri, tapi atas dasar kehendak Bapa. Nah, makanya ketika Yesus setelah mengajar, Yesus itu pasti pergi ke tempat yang sepi. Nah, dalam hal ini, di situ dikatakan, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, Yesus berdoa seorang diri ini karena dia mau membangun relasinya dengan Bapa, dengan Allahnya. Nah, kemudian kenapa di atas bukit? Karena bukit itu adalah tempat yang
sepi, tempat yang hening. Dalam keheningan itu Allah lebih mudah ditemukan. Lebih mudah bukan berarti cuma di dalam keheningan, tapi Allah lebih mudah ditemukan dalam keheningan. Nah, ketika Yesus berdoa di atas bukit sendirian, Yesus nyuruh rasul-rasul yang murid-muridnya untuk pergi menjauh dari pantai, untuk ke tengah danau. Nah, ketika di tengah danau itu, kemudian jam tengah malam, seperti biasa kalau di daerah lautan, daerah air itu pasti kalau tengah malam ada angin kencang. Nah, kemudian Yesus datang. Di sini kita juga bisa tahu bahwa Yesus itu datang di saat yang tepat, selalu di saat yang tepat. Ketika murid-murid baru berlayar, Yesus sengaja pergi, karena dia tahu murid-murid pasti masih bisa mengatasi. Tapi ketika mulai di tengah, mulai banyak ombang-ambing, mulai banyak putus asa, mulai banyak keraguan, kekhawatiran, bahkan ada badai datang, Yesus datang di saat yang tepat. Bahkan kalau kita lihat jam 3 malam, jam 3 malam itu jam-jamnya orang tidur kan, jam-jamnya orang istirahat. Tapi di situ Yesus tahu, padahal Yesus ada di atas bukit. Nah, gimana nih tahunya? Nah, Yesus ini memang selalu datang di saat yang tepat, di saat yang bahkan tidak kita duga. Dan di sini dijelaskan dalam Injil bahwa Yesus datang untuk menolong mereka. Bahkan dengan cara yang tidak diduga itu. Yesus Terputus ya kayaknya. Gitu, Romo. Terputus ya? Iya. Sepertinya Oke. begitu, jarinya hilang. Hilang dia. Iya. Baik, teman-teman yang terkasih, Romo ambil alih saja. Nanti Romo akan sedikit menjelaskan, menegaskan, dan juga memberikan renungan untuk kita semua di dalam pembahasan materi ini berdasarkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Baik, mungkin Romo bisa share screen dulu ya, sebentar. Ya, baik teman-teman yang terkasih, sekali lagi mohon maaf karena terputus jaringannya dan lemah lemah jaringannya, jadi tidak bisa melanjutkan lagi, atau saya tidak tahu karena saat ini saya sedang berada di Paroki Bojong, belum sampai ke Kahuripan, jadi numpang BKSN di sini memberikan materi. Baik teman-teman yang terkasih, seperti yang sudah disinggung oleh Jerry tadi, tema besar dari Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, di pertemuan pertama ini kita mendalami Yesus sebagai sahabat bagi yang putus asa. Teman-teman yang terkasih, kita namanya juga gereja mahasiswa ya. Jadi kalau bikin skripsi itu kita pasti mulai dengan fenomena kan. Terutama yang ngambil psikologi, yang ngambil apa lagi ya?
Apakah manajemen diawali dengan fenomena juga atau enggak gitu ya? Mungkin dalam dunia perkuliahan memang kita harus melihat fenomena dulu, baru kita kemudian menemukan aplikasinya dari permasalahan tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya, teman-teman sekalian, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini memang kita sekarang dihadapkan pada fenomena COVID-19, masa pandemi yang membuat kita merasakan dampak yang luar biasa. Pertama-tama, siapa yang terkena COVID-19? Maksudnya siapa yang terkena atau siapa yang mengalami masa pandemi ini? Tentu jawabannya adalah semuanya. Saya, Romo dan teman-teman mengalami masa pandemi ini. Kemudian, apa yang kena? Jadi kalau tadi siapa yang kena, itu semuanya, kita semua kena ya, kena dampaknya ya. Terus apanya yang kena? Terlebih-lebih yang ingin saya sampaikan adalah yang kena adalah psikologis kita. Yang kena adalah mental kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan Romo kepada kalian adalah apa dampaknya bagi mahasiswa? Kalau Romo mengetahui bahwa di berita-berita ya, atau sejauh pengalaman Romo kenal dengan umat yang bekerja begitu ya, dampak yang mereka rasakan adalah pengurangan gaji, bahkan juga PHK, ya karena adanya pembatasan sosial berskala besar, kemudian PPKM, lalu apalagi itu singkatan-singkatan yang muncul, begitu ya, yang memang ingin menegaskan atau ingin bertujuan agar tidak bertambah lagi korban karena COVID-19 ini. Nah, kalau Romo melihat dampaknya bagi kalian sebagai mahasiswa, mungkin ini pembelajaran online ya, itu berdampak pada pembelajaran online atau perkuliahan online. Artinya teman-teman ini nggak tahu nih sebenarnya mungkin KTP-nya atau mungkin namanya mahasiswa IPB, namanya mahasiswa Kesatuan, namanya mahasiswa Atmajaya, tetapi pernah nggak ke kampus? Nah itu kan, pernah nggak ke kampus? Ospek aja online, kuliah aja online, gitu ya. Atasan pakai kemeja, dandan, rapi, tapi bawahannya belum tentu pakai celana panjang. Mungkin pakai celana pendek, begitu ya. Atau mungkin pakai selimut. Ya, mau tidur dong itu kan. Nah, teman-teman sekalian, pembelajaran online ini membuat kita pada akhirnya itu tidak mengenal atau kehilangan identitas. Siapa kita? Kita sekolah, kita kuliah, kita tidak tahu, kita tidak merasakan bagaimana suasana di kelas seperti dulu, gitu ya. Dan kemudian bahkan kerinduan melanda itu semua. Melanda diri kita bahwa dengan pembelajaran online, ya kita terasing begitu ya. Kemudian dampak yang kedua secara spiritual yang kita alami adalah misa online atau doa online atau bentuk-bentuk online sebagainya. Adorasi, kemudian rosario, itu dilakukan secara online. Nah, beruntungnya sejauh pengalaman saya terlibat di dalam gereja mahasiswa, baik memberikan materi maupun datang langsung gitu ya mengikuti kegiatan kalian, bahwa gereja mahasiswa di Keuskupan Bogor ini terutama itu sangat aktif meskipun secara online. Artinya teman-teman pendalaman kitab suci dilakukan secara online tapi diadakan secara rutin. Kemudian juga ada doa-doa lainnya seperti ibadat sabda, rosario, dan juga misa dilakukan secara online. Nah, teman-teman sekalian, enakan mana?
offline atau online? Jangan ngomong enak nggak enak lo ya. Kalau enak nggak enak mah makanan tuh, gitu ya. Nah, mungkin bisa dijawab ketika tanya jawab nanti ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, saat ini berdasarkan fenomena tersebut, kita akhirnya dihadapkan pada sebuah permasalahan, yakni bagaimana bertahan hidup di tengah pandemi. Maka tema Bulan Kitab Suci Nasional ini itu sangat relate bagi kita, bahwa betul kita butuh sahabat, bahwa betul sekali kita butuh teman, teman seperjalanan, teman yang memang selalu menemani kita kapanpun, dimanapun kita berada, begitu ya, dan kapanpun atau saatnya dalam keadaan apapun, kita butuh sahabat. Tentu saja teman-teman, COVID-19 ini betul sekali membuat kita kecewa, marah, bahkan juga sampai putus asa. Mungkin saya tidak tahu, mungkin nanti akan timbul di atau muncul di tanya jawab ya. Mungkin teman-teman sekalian, COVID-19 ini membuat atau belum berdampak ya bagi kalian. Tetapi bagi orang-orang yang bekerja itu sangat berdampak. Atau bagi kita semua mungkin ya, kalian yang biasanya kumpul-kumpul, nongkrong di kafe, kemudian ke rumah teman, kemudian ngumpul di mana, di terminal, di mana begitu ya. Sekarang nggak boleh, harus dibatasi begitu ya. Mungkin orang-orang yang senang ngumpul itu bisa jadi kecewa, bisa jadi marah dengan adanya atau dengan terdampak COVID-19 ini atau dalam masa pandemi ini. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, kita mempertanyakan atau kita butuh sahabat. Dan pertanyaan kita adalah, siapa itu sahabat? Kita merenung-renungkan di dalam atau melalui bacaan Injil yang baru saja dibacakan oleh Jerry, dan juga kita merenung-renungkan juga baca sendiri di dalam kitab suci, di dalam Injil, sahabat yang kita temukan cirinya adalah yang pertama, selalu hadir. Yang kedua, melayani. Sahabat jelas cirinya adalah selalu hadir, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Jadi, sahabat itu bukan hanya hadir saat sukanya aja. Bahwa sahabat itu bukan hanya hadir kalau bahagia aja. Tetapi kalau sedih, nggak bisa dihubungi. WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, dan sebagainya. Kemudian, sahabat jelas, dia adalah seorang yang aktif, bukan seorang yang pasif. Sahabat adalah seorang yang melayani, bukan dilayani. Sahabat adalah seorang yang melayani. Artinya, kadangkala kita punya sahabat yang apa adanya. Kadangkala kita punya sahabat yang memang tidak punya apa-apa, tetapi dia punya jiwa pelayanan yang sangat tinggi. Kemudian ciri yang ketiga dari sahabat adalah memberitahukan kebenaran. Jadi ciri ketiga sahabat bagi kita menurut perikop Injil yang baru saja kita dengarkan tadi adalah orang yang mampu memberitahukan kebenaran. Bahkan seorang sahabat itu tidak selalu membela sahabatnya. Artinya apa? Ketika sahabatnya salah, maka sahabat itu memberitahukan, "Oi, kamu salah. Yang benarnya tuh kayak gini." Bukan malah membela walaupun dia salah. Nah, ini yang menjadi kekeliruan.
Ini yang menjadi suatu kesalahan di dalam persahabatan. Sahabat itu selalu memberitahukan kebenaran. Walaupun cara memberitahukannya itu terkadang membuat kita sakit hati. Tetapi ketika kita marahan, baru deh kita ngeh, kita sadar bahwa oh iya ya, apa kata sahabatku itu benar. Sahabat memang tidak selalu membela, tetapi dia memberitahukan kebenaran. Kemudian ciri yang keempat adalah companionship. Companionship berasal dari kata companire. Companire berasal dari akar kata cum panis. Cum panis ini berarti satu roti atau satu roti untuk bersama-sama, begitulah istilahnya. Companionship artinya teman seperjalanan. Maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian punya seorang sahabat begitu ya, atau punya sahabat-sahabat gitu ya, saya tidak tahu kriteria sahabat itu apakah tunggal atau jamak begitu ya. Mungkin teman-teman sekalian di sini pada punya banyak sahabat atau cuman punya satu sahabat begitu ya. Sahabat, sobat, teman karib sama aja gitu ya sebutannya. Nah, teman-teman sekalian, sebagai seorang sahabat harus menjadi teman seperjalanan. Teman seperjalanan itu adalah bukan soal istilahnya garis finish yang kita tuju, melainkan bagaimana kita merasakan, kita mengalami bagaimana kita melewati perjalanan itu. Jadi bukan pertama-tama soal hasil, tetapi lebih kepada proses. Maka tadi yang saya katakan, untuk sampai pada kebenaran, untuk sampai pada apa yang harus kita lakukan, maka seorang sahabat itu selalu memberitahukan. Dia selalu mendampingi, menemani, menyertai perjalanan kita. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak sendiri, tetapi kita ditemani oleh seorang sahabat yang berjalan dalam langkah yang sama, ritme yang sama. Bahkan ketika sahabat atau ketika saya, contohnya ya, ketika saya itu berada lebih dulu, maka saya akan menunggu sahabat saya. Jadi kalau saya jalannya kecepatan gitu ya, saya akan menunggu sahabat saya sampai berdiri sejajar bersama-sama, berjalan bersama begitu maksudnya ya. Dan ketika saya terlalu lambat, maka sahabat saya pun menunggu saya sampai akhirnya kami bertemu kembali berjalan bersama lagi. Atau mungkin teman-teman sekalian, mungkin teman-teman punya sahabat yang lemot ya. Jadi cuma punya teman karib tuh yang lemot banget. Artinya yang lambat banget gitu ya. Aduh, tell me tahu nggak tell me? Mungkin ini jokes bapak-bapak ya. Tell me itu telat mikir gitu ya. Tetapi dia sahabat kita. Maka dari situlah kita dibutuhkan kesabaran dari diri kita. Bagaimana kita menjelaskan sampai mengerti. Nah, itu istilahnya ada sahabat atau ciri sahabat. Teman-teman sekalian, ini hanya sebagai contoh saja saya memberikan gambar ya. Gambar kita lihat yang 4 cewek ini ya. 1 cewek sebenarnya tapi 4 gambar ya. Apa sih persahabatan itu? Persahabatan itu indah dan sederhana. Kamu tertawa, aku pun tertawa. Kamu menangis, aku pun menangis. Kamu terjatuh, aku tertawa sampai menangis. Seorang sahabat ya kayak gini. Kamu terjatuh misalkan kesandung gitu ya, jatuh. Kalau sahabat itu kan ya kalian tahu sendirilah, kalian mengalami sendirilah. Mereka bukannya langsung menolong tapi ketawa dulu ya. Jadi kita kadangkala dengan persahabatan itu kita tidak merasakan luka, tetapi kita malah merasakan malu. Kadangkala kita tidak merasakan sakit, tetapi kita merasakan adanya relasi.
yang diusahakan, relasi yang dekat itu. Kemudian, jokes yang berikutnya adalah ciri-ciri sahabat. Mereka peduli, mereka gila, mereka selalu ada, dan di saat gue terjatuh, mereka selalu bantuin gue, tapi nunggu ketawanya kelar. Nah, teman-teman sekalian, di gambar yang ketiga, persahabatan itu ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi coba padukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Persahabatan itu, teman-teman, artinya apa? Bukan soal sama, bukan soal sederajat, tetapi sahabat itu yang selalu bersama. Jadi bersama itu bukan soal sama. Sama-sama kaya, sama-sama miskin, sama-sama susah. Bukan. Tetapi adanya kebersamaan. Makanya seringkali kan teman-teman sekalian, kita mencari sahabat yang memang sama dengan kita. Padahal sadar atau tidak sadar, kita juga punya sahabat yang berbeda dengan kita. Berbeda jenis kelamin, berbeda sifat, berbeda asal-usul keluarga. Tetapi kenapa kita bisa bersahabat? Ya karena kita selalu bersama. Nah, sekali lagi, ciri dari sahabat yang selalu hadir, melayani, memberitahukan kebenaran, companionship atau teman seperjalanan ini, itu secara sadar atau tidak sadar, memang lagi kita lakukan ini. Atau sedang kita jalani di dalam persahabatan kita, persahabatan teman-teman dengan sahabat teman-teman, saya juga dengan sahabat-sahabat saya. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33, Romo memberitahukan bahwa sahabat sejati itu ialah Yesus. Sahabat itu tampak atau ciri sahabat atau sahabat itu seperti apa, itu tampak di dalam perikop ini. Di dalam perikop Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Jadi Romo mulai dari perspektif Yesus dulu nih ya. Udah kayak anak kuliah belum ngomongnya soal perspektif, ya kan? Romo mulai dari perspektif dulu nih ya. Nah, perspektif itu Romo mulai dari perspektif Yesus sebagai sahabat sejati. Nah, Yesus adalah sahabat sejati. Mengapa? Karena ia selalu datang dan hadir. Teman-teman tahu dong di dalam kitab suci selalu ditekankan bahwa Allah beserta kita. Atau di dalam masa Advent itu seringkali kita mendengar Immanuel. Ya, Immanuel itu tadi Allah beserta kita. Seorang sahabat itu seperti Yesus yang selalu datang dan hadir dikala atau bahkan kala diperlukan. Atau bahkan ketika sahabatnya itu mengalami kesulitan. Ketika sahabatnya itu mengalami kesusahan. Seorang sahabat itu menguatkan iman dan keyakinan. Yesus di dalam bacaan Injil yang kita perdalam, yang kita renungi pada malam hari ini, itu menguatkan iman dan keyakinan Petrus. Itu menguatkan iman dan keyakinan para rasul yang terjebak di dalam perahu, di dalam badai yang kekuatannya lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman masih ingat ya. Kalau nggak ingat nggak apa-apa, namanya juga agama Katolik ya. Nggak ingat nggak apa-apa, nggak hafal kitab suci juga nggak apa-apa. Tetapi teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingat bahwa para rasul itu dulunya adalah apa? Dulunya apa? Pekerjaannya apa? Nelayan, penjala ikan. Otomatis kalau dia nelayan, kalau dia penjala ikan, dia sudah biasa dong dengan badai, dengan tofan, ketika mereka mencari ikan di malam hari, atau ketika mereka menjala ikan di malam hari, di laut begitu ya. Udah biasa dong kayak gitu. Tetapi badai dan tofan ini
yang di dalam perikop Injil yang kita dengarkan itu, yang kita perdalam pada malam hari ini, itu tumben-tumbenan, besar banget. Sehingga membuat mereka tuh kewalahan. Dan disitulah teman-teman sekalian, kalau kita yang namanya dikasih cobaan yang bertubi-tubi, jelas dong itu melemahkan kita, membuat kita khawatir, bahkan juga mengecewakan kita. Tetapi kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus. Dia datang menguatkan iman dan keyakinan kita. Kemudian, sahabat sejati Yesus itu adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus. Dan Yesus yang hadir di dalam gerejanya. Gerejanya itu siapa? Ya kita. Teman-teman sekalian. Teman-teman adalah gereja. Teman-teman adalah jemaat. Teman-teman adalah anak-anak Allah. Teman-teman adalah teman-temannya Yesus. Yesus yang hadir di dalam gerejanya. Meskipun gereja diterpa badai topan, tantangan, cobaan yang senantiasa menghimpit diri kita sampai kita mau hampir jatuh begitu ya, tetapi tenang, ada Yesus di situ. Ada Yesus yang selalu hadir di dalam hidup kita. Kemudian sahabat sejati yakni Yesus adalah sahabat, atau Yesus itu adalah sahabat yang berkualitas dan memiliki kemampuan. Teman-teman sekalian, dalam perspektif Yesus, ini bukan lagi soal mau atau tidak mau. Sahabat itu dalam perspektif Yesus adalah jelas. Dia mau. Buktinya, dia rela hidup sebagai manusia, berkegiatan seperti manusia, bekerja seperti manusia. Kemudian juga ia rela bahkan menderita sengsara, wafat di kayu salib. Ini bukan lagi soal kemauan, tetapi soal kemampuan. Nah, Nah, Yesus itu bisa. Yesus itu mampu karena dia Allah. Dia adalah sahabat sejati yang berkualitas. Maka teman-teman sekalian, tentu saja persahabatan itu adalah soal kualitas. Quality time, deep talk, dan sebagainya. Inilah fungsi atau gunanya ada sahabat. Dan sahabat sejati itu tentu, kalau teman-teman hari ini merayakan Ekaristi, sahabat sejati itu adalah yang mau mendengarkan, yang mau memberikan solusi setelah mendengarkan keluh kesah kita, kesedihan kita, kesulitan kita. Dan pada akhirnya dia mampu memberikan solusi, mampu memberikan semangat untuk sahabatnya. Itulah sahabat yang berkualitas dan memiliki kemampuan. Dan itu semua ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, saya ambil dari perikop yang sedang. Ada 3 kata kunci menjadi seorang sahabat yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yang pertama adalah tenang. Yang kedua adalah jangan takut. Yang ketiga adalah datang. 3 kata kunci ini itu hendaknya menjadi inspirasi kita semua bahwa untuk menjadi seorang sahabat itu harus dengan 3 kata kunci: tenang, jangan takut, dan datang. Yang pertama, tenang. Teman-teman yang terkasih, sebagai seorang sahabat, penting banget kalau kita memiliki sikap tenang. Penting banget kalau kita memiliki ketenangan. Artinya apa? Bahwa tentu kita memiliki sahabat
yang memang tidak selamanya sukacita, tidak selamanya bahagia, tapi ada sedihnya, ada sulitnya, ada kecewanya, ada marahnya. Tetapi sebagai seorang sahabat, apapun situasi dan kondisinya, hendaknya kita tetap tenang. Tenang itu bukan teguran. Tenang itu adalah kata yang memberikan semangat. Misalnya, Aurel nih lagi panik. Habis lulus kuliah, mau ngapain? Gua panik, gua panik. Gimana atuh, Mo? Oh, saya sebagai sahabatnya Aurel nih, saya bilang, tenang, Rel, tenang. Nah, kadang-kala kan sahabat ini tidak memberikan solusi ya. Lu ngomong tenang, tapi solusinya apa? Tetapi ketika melihat atau ketika mendengar sahabat kita ngomong tenang, tenang, semua pasti ada jalannya atau apalah kata-kata yang membangun begitu ya. Maka seketika juga kita sebagai sahabat yang mendapatkan saran tersebut atau mendapatkan kata-kata tersebut, itu semangat lagi, optimis lagi. Kemudian teman-teman sekalian, kata tenang di dalam perikop Injil ini mengandung arti ego eimi. Aku ini. Jadi sebagai seorang sahabat, teman-teman sekalian, menghadapi teman kita atau sahabat kita yang hampir putus asa, maka seorang sahabat ini mengajukan diri dan mengatakan, tenang, ada aku. Tenang, ada gue kok. Tenang, aku nih, ada di sini. Nggak pergi kemana-mana. Mungkin ketika kamu mengalami perasaan ditinggalkan, mungkin ketika kamu mengalami perasaan luka, tetapi seorang sahabat datang dan mengatakan, ego eimi. Itu bahasa Yunani ya, ego eimi. Aku ini, tenang. Tenang, ada gue, gitu. Nah, teman-teman sekalian, kata tenang ini ternyata mengandung aspek keilahian dari seorang sahabat. Jadi teman-teman nih, kalau teman-teman memiliki ketenangan, maka sesungguhnya Allah itu hadir di dalam hati kita. Memberikan ketenangan kepada kita, memberikan penguasaan diri kepada kita, sehingga kita dapat juga menenangkan sahabat-sahabat kita. Dan ketenangan ini adalah milik atau punya otoritas ilahi. Allah mengatakan, tenanglah, aku ini. Tenanglah, ada aku. Tenang, ada gue. Dan sebagainya itu ya, kalimat-kalimat itu. Dan otoritas ilahi ini tercurahkan dalam diri kita, teman-teman. Kalian sebagai seorang sahabat, bagi sahabat kalian, ketika kalian mengatakan tenang ada gue, itu mengandung aspek keilahian. Allah hadir di dalam diri kalian sebagai seorang sahabat. Dan kita semua adalah orang-orang yang berusaha menjadi sahabat sejati. Kemudian kata yang kedua, kata kunci yang kedua adalah jangan takut. Jangan takut ini bukan teguran, tetapi kata yang memberikan semangat. Sama seperti kata tenang tadi. Nah, jangan takut ini kemudian memberi keyakinan, optimisme di dalam diri kita. Ketika sahabatmu mengatakan tenang, jangan takut. Dan pada saat itu juga kita seperti mendapatkan obat ya. Yakin, kita jadi yakin lagi. Kita jadi optimis lagi. Maka jangan takut ini merupakan pengungkapan kasih dan perhatian dari sahabat kepada sahabatnya. Dari kita terhadap sahabat kita atau kepada sahabat kita. Makanya teman-teman sekalian, ini perlu kita refleksikan ya, apakah sungguh kita menjadi atau kita telah menjadi sahabat
yang mampu memberi keyakinan, yang mampu mengungkapkan kasih dan perhatian kita. Dan jangan takut adalah simbol kata semangat, keyakinan, kasih, dan perhatian. Kemudian, kata kunci yang ketiga adalah datang. Teman-teman, sadar atau tidak sadar, seringkali teman-teman selalu mengatakan bahwa udah lu kesini aja, udah lu ke gua aja kalau lu lagi sedih, sini sama gua. Nah, datang ini adalah suatu pemberian kesempatan kepada sahabat untuk datang kepada dirinya. Dan kata kunci datang yang disampaikan oleh Kristus ini merupakan pemberian semangat bagi kita untuk berjumpa. Sekali lagi teman-teman sekalian, mungkin saat ini teman-teman sedang merasa ditinggalkan, sedang merasa sedih, sedang ada luka yang membuat teman-teman terpuruk. Tetapi seorang sahabat hadir untuk memberikan semangat dan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Kepadanya datang untuk mengungkapkan keluh kesah. Dan kita sebagai seorang sahabat hendaknya mau mendengarkan keluh kesah, kesedihan, luka, kesulitan, dan sebagainya itu. Selain juga, kita sebagai seorang sahabat ya mau juga untuk bersama-sama bersukacita dengan sahabat kita. Datang mengandung arti kita memberi harapan, kita memberi optimisme di dalam hidup sahabat kita. Sahabat kita yang sedang dilanda putus asa, hendaknya kita persilahkan untuk datang. Hendaknya kita berikan kesempatan untuk datang kepada kita, agar dia memiliki harapan, agar dia memiliki optimisme lagi di dalam hidupnya. Skripsi banyak banget revisinya. Dosen ngejar-ngejar terus. Terus kita nggak tahu nih mau merevisi seperti apa lagi. Udah berulang-ulang kali direvisi, tapi salah melulu. Terpuruklah kita, kecewalah kita, marahlah kita. Tetapi kita punya sahabat, sahabat yang gokil, sahabat yang gila, yang kalau kita datang ketemu dengannya aja, lihat mukanya aja pengen nampol. Salah ya, bukan pengen nampol. Tapi lihat mukanya aja kita langsung ketawa, kita langsung senang, kita langsung optimis lagi. Kadang kita melihat gini teman-teman, kita yang sedang dilanda kesedihan, kekecewaan dan putus asa, kita seringkali melihat kok dia bisa ya, padahal sama-sama susah nih dengan gua. Nah, itulah sahabat. Dia saja bisa. Dia yang memberi harapan. Dia yang memberi optimisme di dalam hidup kita. Dan dia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk datang berjumpa dengannya dan melakukan atau melalui hari-hari dengan mengembalikan sukacita lagi. Ya, teman-teman sekalian, pada akhirnya pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam pertemuan pertama BKSN kita pada malam hari ini tentang Dia yang adalah sahabat bagi yang putus asa adalah bahwa teman-teman sekalian, kehidupan ini tidak selamanya memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Disampaikan di dalam buku panduan, dikatakan bahwa gak mungkin orang yang kaya itu, atau tidak selamanya, tidak semuanya orang yang kaya itu disukai oleh Tuhan. Orang yang miskin itu dibenci oleh Tuhan. Enggak, logikanya bukan seperti itu. Dan teman-teman sekalian, bila teman-teman merasa mampu di dalam hidup ini, tetapi kemudian, atau istilahnya gini yang seringkali kita rasakan adalah, nih teman-teman nih banyak fansnya nih ya, banyak yang suka dengan teman-teman nih ya. Tetapi kemudian pernah suatu ketika atau suatu kali ada
teman yang tidak yang tidak suka dengan kalian gitu ya. Lalu kalian langsung, aduh, kok dia bisa nggak suka dengan gua ya? Harusnya dia suka sama gua dong. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi adalah kehidupan itu tidak selamanya memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkan A, tetapi Tuhan menunjukkan B. Maka kita hendaknya mempersiapkan diri ketika segala peristiwa hidup tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Artinya ada persiapan batin di dalam diri kita. Ketika segala peristiwa hidup itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Mungkin teman-teman gini ya, saya katakan kepada teman-teman, ketika keinginan dan juga realita itu tidak sejalan, maka jangan kecewa, teman-teman. Karena ada suatu kehendak ilahi begitu ya, kehendak Allah yang akan diberikan oleh teman-teman yang akan tiba pada saatnya nanti. Kristus senantiasa bilang kepada kita, tenang, saatnya akan tiba. Maka teman-teman sekalian, tentu di dalam keadaan kita yang sama-sama merasakan dampak dari COVID-19 ini, kita perlu yang namanya iman kepada Allah menjadi dasar utama yang memampukan kita melewati segala macam persoalan dalam hidup. Teman-teman sekalian, kita mengalami semuanya COVID-19 ini. Tetapi kita percaya, kita punya iman kepada Allah. Kita punya iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar utama yang memampukan kita melewati segala macam persoalan dalam hidup. Disuruh pakai masker, disuruh di rumah aja. Terus teman-teman berat banget gitu ya. Tetapi apa jadinya kalau kita tidak pakai masker? Apa jadinya kalau kita tidak tidak mengusahakan protokol kesehatan, tidak melaksanakan protokol kesehatan? Nah, teman-teman sekalian, iman kepada Allah ini membuat kita percaya bahwa kita dapat melewati masa pandemi ini. Kita dapat menghadapi masa pandemi ini. Tenang, kalian, Romo percaya kalian punya kreativitas yang tinggi. Kalian bisa, teman-teman. Meskipun terbatas, kalian tetap bisa melakukannya. Kalian bisa, karena kalian punya kreativitas yang tentu berasal dari Allah. Kalian punya kreativitas yang membuat kalian atau yang memberikan kalian penghasilan. Itu salah satunya. Banyaknya open pre-order begitu ya. Kue-kue, kemudian kerajinan tangan dan sebagainya itu merupakan hasil buah dari kreativitas itu. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan iman harus aktif dan perlu didasari oleh kerendahan hati. Ingat loh teman-teman, masa pandemi ini atau COVID-19 ini, virus corona ini itu sudah memakan banyak korban gitu ya. Tetapi kita harus tetap dengan penuh kerendahan hati. Kita ini sekarang kalau mengacu pada perikop Injil, kita ini sekarang sedang berada di perahu di tengah lautan luas yang sedang dilanda badai dan tofan. Maka kita sedang melewatinya. Mau tidak mau kita harus melewatinya. Maka harus ada iman kepada Allah. Iman itu harus aktif dan perlu didasari oleh kerendahan hati. Romo masih ingat banget apa yang dikatakan oleh Monsinyur Pascalis. Monsinyur Pascalis mengatakan bahwa ya, kita sedang berada di masa pandemi. Tetapi apakah dengan berada di masa pandemi ini, terus kita tidak berbuat apa-apa? Terus kita tidak melakukan apa-apa untuk diri kita, untuk sesama kita? Maka di masa pandemi ini, tentu saja itu kita bisa melihat iman kita ini aktif atau enggak. Iman kita nih ada atau enggak bahkan. Nah, justru nampak
ketika kita menghadapi pencobaan. Maka teman-teman sekalian, kita harus fokus pada iman dan harapan kepada Allah penolong. Kita harus lebih fokus pada iman dan harapan itu daripada persoalan hidup. Gimana nih skripsi gue belum selesai-selesai? Gimana nih gue jomblo mulu? Gimana nih banyak yang gak suka dengan gue? Seringkali kan kita terlalu fokus pada persoalan hidup kita, sehingga kita melupakan bagaimana cara kita menanganinya, bagaimana cara kita melakukannya. Maka Kristus mengajak kita untuk fokus pada iman dan harapan kepada Allah penolong. Dengan memfokuskan diri kita pada iman dan harapan itu, maka pasti ada jalan untuk menangani itu semua. Pasti ada jalan untuk melalui badai dan tofan itu. Sekian dari Romo, terima kasih. Mungkin sekarang teman-teman sekalian ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin Aurel bisa bantu Romo ya. Atau Jerry, sudah kembali lagi Jerry. Ada yang mau bertanya, sharing. Gimana nih sahabatnya, banyakan laki-laki atau kebanyakan perempuan? Silakan, mungkin Aurel atau Jerry bisa memandunya. Baik, terima kasih Romo Jenny. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau di-sharingkan, seperti yang tadi Romo bilang, mungkin punya keluh kesah tentang teman-teman, sudah bukan teman-teman, jadi tentang sahabat-sahabatnya, mungkin ada yang mau dikeluhkan atau mau di-sharingkan. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman mengenai definisi sahabat itu seperti apa sih? Apakah seperti yang disampaikan oleh Romo Jenny, atau mungkin teman-teman punya pandangan tersendiri mengenai definisi seorang sahabat? Ini Jerry udah join belum ya? Udah, Kak Aurel. Oh, oke. Maaf. Mungkin aku nanya ke Jerry dulu kali ya. Menurut Jerry, definisi seorang sahabat tuh sejalan nggak sih sama apa yang tadi disampaikan oleh Romo Jenny? Oh, sangat sejalan ya. Karena kita udah kerja sama di materinya apa. Jadi memang ya sebetulnya yang dikatakan Romo Jenny bahwa sahabat itu ya kriterianya tadi yang paling diperlukan itu memang sahabat itu yang selalu ada. Sahabat itu harus selalu ada dalam suka dan duka, dalam sedih dan senang, dalam untung dan malang, kayak di janji perkawinan gitu juga ya. Perkawinan dalam sedih dan susah. Tapi jangan kawin dulu, ini masih sahabat. Sama sahabat juga gitu. Karena sahabat itu pada dasarnya adalah yaitu orang yang selalu ada buat kita, ada untuk kita di saat kita nggak bisa apa-apa, di saat kita sedang susah, bahkan di saat kita sedang berada di posisi yang tertinggi pun, kita lagi berhasil, sahabat itu pasti nggak akan pernah ninggalin kita. Dan mungkin kalau yang dijelasin Romo Jenny tadi, relate sama sahabat-sahabat kita yang ada, sahabat manusia ya maksudnya. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjalin persahabatan dengan manusia. Persahabatan dengan manusia itu sifatnya nggak pernah abadi, nggak pernah kekal. Kenapa? Ya karena kita manusia. Ketika kita bersahabat, kita ngandelin perasaan kita. Sedangkan perasaan kita itu pasti labil kan, nggak mungkin selalu stabil. Nah makanya kalau dari pikiran saya, dari refleksi saya, permenungan saya selama ini, sebenarnya kita itu jangan pernah menggantungkan diri pada persahabatan dengan manusia. Kenapa? Karena ketika kita bersahabat sama manusia, kita pasti akan mengalami namanya sakit hati, namanya kekecewaan, namanya ditusuk dari belakang, namanya diomongin dan segala macam jenis yang udah pernah kita alamin sendiri ya, pasti pernah kan diomongin sama sahabat sendiri, diapain sama sahabat sendiri. Nah makanya kenapa kita sebenarnya jangan pernah menggantungkan diri pada persahabatan dengan manusia. Bukan berarti nggak boleh bersahabat, tapi jangan menggantungkan diri. Jangan sampai kita melekat sama sahabat kita.
Sahabat kita ngapain, kita ikut ngapain. Sahabat kita kesini ngapain, kita ikutan. Nah, sedangkan persahabatan yang harus kita gantungkan itu adalah persahabatan dengan Yesus sendiri. Karena Yesus satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang nggak akan pernah kecewain kita dalam keadaan apapun. Mungkin kita kecewa sama Tuhan, pernah. Tapi itu sebenarnya bukan karena Tuhannya, tapi karena kitanya sendiri. Nah, makanya dalam sharing malam ini, mungkin ini kan maba semua ya, mahasiswa baru semua, bukan Kak Aurel? Dan muka-mukanya sih muka-muka fresh maba ini. Ini sih Ya. begitu sih. Ya, nah pasti teman-teman kan, saya sedikit tahu perjuangan teman-teman saya yang mau masuk kuliah tuh ternyata sulit banget kan. Saya nggak ikut masuk kuliah kan, jadi saya cuma dengar cerita aja. Ada teman saya yang usaha masuk kuliah tuh susah banget, jadi dia udah masukin SNMPTN nggak diterima, habis itu ikut UTBK udah belajar mati-matian, SBMPTN, dua-duanya nggak diterima juga, dan sampai akhirnya dia daftar ke swasta baru diterima. Nah, mungkin teman-teman bisa cerita, kan teman-teman maba semua nih ya, teman-teman bisa cerita entah satu atau dua dari teman aja, sharing nih gimana sih pengalaman teman-teman ketika teman-teman tes untuk masuk kuliah, berusaha untuk masuk kuliah. Karena seperti tema kita malam hari, Yesus adalah sahabat kita ketika kita putus asa. Saya yakin pasti nggak semua dari teman-teman masuk kuliahnya mulus langsung ujian UTBK lulus. Pasti ada teman-teman yang benar-benar ngalamin struggle-nya masuk kuliah tuh susah banget. Entah ditolak di univ-univ atau mungkin ada orang tuanya yang nggak setuju di univ ini. Nah, mungkin malam ini teman-teman ada yang mau cerita tentang gimana sih struggle-nya selama kemarin masuk kuliah ini, sampai yang putus asa, atau mungkin ada yang mau kasih kesaksian, bisa di-sharingkan, gak usah malu karena kita seangkatan semua. Oke, nggak ada. Sekarang coba Kak siapa ya? Tunggu, lihat-lihat dulu. Jangan yang kenal, ada yang kenal. Kak Angelina Maureen LT. Coba Kak Dari apapun gitu Maureen. ya, teman-teman sekalian. Mulai dari sharing yang tentang universitas ya? Iya, boleh. Struggle-nya atau apapun. Oke. Sebenarnya kalau struggle itu, mungkin aku bukan cerita tentang universitasnya ya. Mungkin struggle selama pandemi ini gitu. Selama pandemi ini, aku tuh mengalami struggle kayak kehilangan arah gitu, kehilangan arah buat kayak siapa, apa ya, mungkin tahu sih siapa diriku dan apa yang ingin aku capai ke depannya gitu. Tapi ketika semuanya terbatas dan kayak menjadi plan B semua gitu, jadi plan yang sebelumnya itu nggak berjalan gitu, harus pindah ke plan selanjutnya dan banyak hal yang harus dirubah, itu mulai kehilangan arah. Salah satunya juga udah mulai merasa apa ya, merasa dengan kondisi saat ini tuh susah untuk bisa beradaptasi dan juga merasakan apa ya, mengetahui diriku tuh siapa gitu, lebih ke arah situ. Jadi ketika di saat-saat itu dalam perjalanan ini sih banyak berefleksi gitu sih, kayak siapa diriku, kayak gitu aja sih struggle-nya. Makasih. Oke, thank you Kak Angelin. Thank Berarti you. ngalamin ini ya, krisis identitas. Memang di usia-usia kita tuh mulai mencari jati diri, mulai bimbang. Nah, Kak Angelin, kan tadi
Kak Angelin ngalamin struggle-nya nih, gimana kakak susahnya di masa pandemi ini, sulitnya. Nah, ketika kakak ngalamin masalah itu, apakah ada orang lain, entah sahabat, entah mungkin mama papa atau keluarga yang hadir, terus bener-bener kayak nolong kakak dan kakak merasa bahwa oh ternyata ada orang yang ngebantu gua gitu. Ada nggak, Kak? Entah sahabat atau keluarga. Ada sih dari segi keluarga gitu, dari saudara kandung dan juga emang orang tua. Tapi lebih ke arah saudara kandung dan aku sendiri sih, aku juga menolong diriku sendiri gitu dengan menulis gitu. Jadi kadang aku ngerasa gak bisa gitu. Ada saatnya kayak gak bisa untuk menggantungkan ke sahabatku yang seperti saudara kayak gitu. Ada saatnya dimana aku ngerasa kayak aku butuh waktu sendiri deh. Kayak aku butuh waktu untuk nulis sendiri gitu. Atau butuh waktu untuk ngomong sendiri gitu. Gitu sih, Kak. Oke, berarti terbukti ya memang sahabat itu pasti ada waktunya di mana dia itu pasti menolong kita. Kayak yang tadi Yesus perbuat, Yesus itu datang di saat yang tepat sebagai sahabat. Nggak selamanya Yesus datang di perahu itu, tapi ketika Yesus datang, dia datang di saat yang tepat. Saat kita butuh, Yesus datang. Sama kayak sahabat yang sejati, dia pasti datang di saat yang tepat. Nggak selamanya datang nyamperin, lu lagi kenapa sih, lagi kenapa? Itu namanya kepo, bukan sahabat. Nah, kalau sahabat itu, ya bahkan tanpa kita cerita pun, dia tahu. Kayak ada koneksi batin gitu kalau sahabat tuh. Ya, kayak udah paling ngerti banget tentang sahabat. Jadi, gitu. Oh ya, terima kasih Kak Angelin. Mungkin ada kakak yang lain, teman yang lain yang mau cerita. Makasih Angelina atas sharingnya, keren. Oh iya, Ramos. Iya, sama-sama, Pastor. Mungkin yang lain silakan. Ayo, Bagus. mahasiswa baru. Nah, ini kayaknya Kak Martinus Mario udah siap banget nih ngomong. Boleh deh aku, Pak. Coba bisa sharing pengalamannya supaya bisa saling menguatkan. Oke. Perkenalkan semuanya, nama aku Martinus Mario dari IPB University. Jadi aku mau sharing tentang pengalaman masuk universitas, tapi dikaitkan dengan konteks sahabat ya. Jadi kebetulan aku punya ada sahabat, itu ada 6 gitu, kita ada circle gitu, terus kita waktu awal tahun ini 2021 kayak udah bikin target kita mau masuk PTN mana aja, udah ditargetin satu-satu. Terus kemudian kita sama-sama berjuang gitu loh, jadi kita setiap minggu kayak selalu belajar bareng UTBK, moderator ganti-gantian, yang ngajar juga ganti-gantian. Jadi kita walaupun kita beda sekolah ya, jadi kita circle aku tuh beda-beda sekolah, tapi itu kayak kompak gitu untuk belajar UTBK, sampai pada akhirnya pengumuman SNM ada yang keterima, kita juga sama-sama seneng. Terus juga pas pengumuman SBM ada yang keterima juga seneng, terus yang lain juga baru keterima. Jadi kayak kita tuh perjuangan itu bareng-bareng, terus juga hasil akhirnya pun kita bisa keterima sesuai dengan PTN yang kita mau gitu sih, Kak. Yang definisi sahabat yang benar-benar kerasa banget perjuangan untuk masuk ke universitasnya. Itu aja, Kak. Oke, thank you Kak Mario. Berarti sahabat yang saling bahagia satu sama lain ya, saling menguatkan, bahkan sampai akhirnya bisa ngejar target yang ditetapkan bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak Mario. Ada lagi, satu lagi mungkin mau sharing? Silakan langsung aja open mic. Gak usah malu, ayo pencet mic ya, pencet mic. Aurel ada ini sharing kali, Aurel. Oh, Kak Aurel ada nih. Aurelia.
atau Kak Sintata atau Jaya? Pasti ada yang lain, mau saya yang milih deh, mau saya yang milih aja gimana? Siapa ya kira-kira? Ini aja kali ya, ini ada wajah yang saya kenal sih, Bagus Satrio. Wis. Itu mah. Wah, bagus. Ayo bagus, sharing. Oke, Ayo coba Bagus Selamat malam di-sharingkan Romo. mantap Gus. bagaimana sampai akhirnya bisa masuk IPB. Kok IPB sih? Aku masuk Atma, Kak Jerry. Oh, Atma ya? Jadi sebenarnya sih waktu itu struggle ya tuh aku udah daftar ke Sanata Dharma dulu. Jadi waktu itu sebenarnya di Sanata Dharma dulu tuh ngejalanin tes dulu gitu sih. Terus baru masuk Atma Jaya juga, baru tes Atma Jaya juga. Nah, tapi struggle-nya itu di masalah ekonomi karena tergolong mahal ekonominya. Bagi aku sendiri sih tergolong mahal. Lalu saya tuh sudah itu sih kayak nyerah aja gitu karena biayanya udah mahal banget, jadinya saya mau ke Sanata Dharma dan puji Tuhan pun diterima di sana. Akhirnya saya udah bayar tuh uang pangkal sekitar 10 juta, tapi akhirnya karena saya tuh mengidam-idamkan bahwa Atma Jaya itu bagus gitu menurut saya tuh gitu. Akhirnya ada kesempatan untuk mendaftarkan beasiswa. Nah, udah tuh akhirnya di sana tuh saya daftar beasiswa, lalu daftar KIP kuliah juga. Nah, ini struggle-nya di sini bahwa saya tuh udah disuruh bikin surat keterangan berbagai hal, terus harus kemana-mana, sedangkan di masa pandemi gini susah banget kan buat kemana-mana. Takut juga gitu loh. Tapi untuk KIP kuliahnya ditolak saya. Dan itu saya benar-benar ngerasa jatuh gitu, ngerasa bahwa aduh, susah banget sih masuk Atma Jaya, kenapa harus ditolak? Aku tuh ngerasa putus asa di situ, kayak apa ya? Kayak ya ampun, waktu itu ke situ ketolak, lalu di Atma Jaya juga ketolak. Udah ngerasa kayak apa sih? Sedih gitu kalau ditolak di situ. Akhirnya saya tuh menghabiskan waktu, kayak apa ya? Emang sih kalau yang namanya udah sedih-sedih tuh baru ingat Tuhan. Kalau udah lagi di puncak-puncaknya enggak, tapi pas sedih-sedihnya itu baru keinget Tuhan gitu. Kalau kita tuh ngerasa nggak mampu, kalau kita tuh butuh orang yang ngerti, dan akhirnya tuh Tuhan. Karena yang lainnya tuh mau bagaimana, kayak apa ya? Jujur aja kalau saya cerita ke yang lain tuh, oh sabar ya, kayak sebatas chat doang gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mau dengerin banget. Nah, puji Tuhan tuh setelah saya berdoa, setelah saya berdoa rosario juga, saya sebelumnya udah daftar beasiswa juga di Atma Jaya. Nah, beasiswanya jadi 2 kali. Beasiswa pertama sama beasiswa KIP kuliah. KIP kuliahnya ditolak. Nah, puji Tuhan tuh yang beasiswa pertama tuh diterima gitu. Pas banget setelah saya beritahu ke pihak mereka bahwa beasiswa KIP saya ditolak, saya ada orang yang di sana tuh, yang beasiswa di sananya tuh dibatalin gitu. Bukan dibatalin sih, orangnya pindah universitas, jadi beasiswanya kosong. Akhirnya saya dimasukin ke sana. Di situ kayak apa ya? Seneng banget gitu. Seneng banget bahwa akhirnya puji Tuhan diterima dengan beasiswa. Lalu jadi keinget juga, oh iya loh, bahwa ini tuh saya lakukan ini ada campur tangan Tuhan juga, bahwa di saat aku ngerasa putus asa gitu, yang lainnya tuh nggak bisa bantu apa-apa, dan aku sedih banget ketolak. Tapi di sana tuh ada Tuhan yang selalu ngeliat gitu, tinggal sayanya aja yang mau datang ke dia apa enggak. Padahal mah dianya sendiri udah julurin tangan sih. Serefleksi akunya bahwa, oh ya selama itu dia tuh julurin tangan, tapi kenapa aku tuh datang ke dia tuh pas sedih-sedihnya doang, pas lagi buruk-buruknya doang, sedangkan tiap hari, tiap saat itu ada buat aku untuk jadi sahabat aku, mau senang, mau susah gitu. Akhirnya dari situlah ngerasa bahwa oh ya Tuhan tuh, pertolongan Tuhan tuh memang ada. Dia tuh emang sahabat yang mau selalu dengerin aku, membantu aku kalau aku susah. Itu benar-benar apa sih?
aku sih ngelihatnya mukjizat ya, bahwa pas banget ada orang yang keluar, jadi saya bisa masuk Atma Jaya. Gitu sih struggle ya Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Bagus Oh atas iya. sharingnya. Keren banget Kak Bagus. Oh iya. Terima kasih. Mantap refleksinya. Satu orang lagi mungkin. Ada yang mau menyampaikan sharingnya? Ini sebenarnya pada mau cerita nih, struggle-nya banyak kan. Banyak struggle-nya. Pasti banyak. Dipilih aja kali ya Romo, Jerry. Boleh. Gimana Aurel? Kita pilih aja kali ya Romo. Kenapa? Dipilih aja. Iya. Dipilih. Oh gitu, dipilih. Cari yang mukanya kelihatan banyak masalah gitu. Aduh, saya tidak mampu untuk memilih nih. Karena semua adalah pilihan. Waduh. Iya. Nih, Kak Glenn Agnes kayaknya udah jempol-jempol, boleh Kak, silakan. Silakan Kak. Ini udah siap banget nih. Kakak Glenn Agnes. Oke. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu, izin buat Romo sama kakak-kakak semuanya dan teman-teman. Nama aku Glenn Agnes Patricia dari Vokasi IPB, asal aku dari Medan. Jadi struggle yang aku dapatin selama perjuangan untuk masuk ke PTN itu tentunya ya banyak sih, naik turun gitu ya. Yang pertama itu gagal ditolak di SNMPTN, gagal ditolak di SBM, sempat pasrah sih, putus asa, nggak tahu mau kemana. Sama kayak kata Kak Bagus, kalau kita cerita sama orang lain itu, mereka pasti jawabnya sabar ya, sabar. Tapi gimana mau sabar gitu loh. Karena harapan kita untuk ke PTN yang kita impiin itu udah gagal. Mereka cuma bilang sabar, pasti ada saatnya kok gitu. Ada saatnya itu kapan gitu ya. Ya jadi Glenn udah pasrah. Mama sama papa juga bilang ya udah coba aja kemana aja kamu mau gitu. Mama sama papa mendukung. Jadi karena ada saran dari guru yang lain untuk masuk ke vokasi PB, Glenn merasa kayak kayaknya boleh deh gitu, daripada Glenn ngambil yang lain yang belum pasti gitu kan. Ya udah Glenn coba dan ternyata puji Tuhan lulus. Sebenarnya ini bukan apa ya dibilang jurusan yang Glenn mau gitu. Glenn masih pengen berjuang untuk ngambil jurusan yang Glenn mau di tahun depan. Tetapi banyak orang yang bilang jangan deh, sayang gitu kan, kamu udah jalanin di sini, kamu masa ngambil yang di jurusan lain lah gitu, pasti ngulang lagi, sayang ya gitu. Tapi Glenn percaya sama diri sendiri, dan Glenn terus berdoa sama Tuhan agar dikasih jalan yang mana yang terbaik, gitu aja sih Kak. Jadi menurut Glenn, sahabat yang terbaik buat Glenn sekarang itu adalah Tuhan sendiri gitu. Kalau kalau teman-teman yang lainnya ya yang kayak kata Kak Bagas, sabar gitu doang. Gitu deh. Mantap, terima Glenn. kasih Kak Glenn. Mungkin ini selaras sama pepatah bahasa Latin Kak Glenn. Homo proponit sed Deus disponit. Apa artinya Romo? Kenapa lu nanya gua? Ini Romo Jim ini guru bahasa Latin, teman-teman kalau tahu. Apa artinya homo proponit sed Deus disponit? Manusia menginginkan, Tuhan yang berkehendak. Betul, manusia berencana, Tuhan yang berkehendak. Jadi beda ya, satu kata beda. Mau rencana kita sebagus apapun, mau rencana kita seindah apapun, kalau Tuhan gak menghendaki, ya gak akan terjadi. Sampai Kak Glenn ini udah rencana mau masuk ke jurusan ini, mau masuk ke univ ini, tapi ternyata gak masuk, dan akhirnya sekarang
ya kita percaya aja bahwa jurusan yang saat ini Kak Glenn masuk, yang universitas yang saat ini Kak Glenn masuk, yaitu adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan itu memang kita harus mengimaninya. Karena sebaik apapun rencananya, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya nggak akan terjadi. Baik, Jerry, terima kasih sudah menemani Romo dalam memandu sharing dan pertanyaan ini. Mungkin teman-teman sekalian, bila ada yang mau disampaikan, silahkan menghubungi kami. Jadi, tapi kita harus melanjutkan ibadat kita dan juga melanjutkan hidup kita. Saya atau Romo ya, itu mau menyampaikan apa yang telah teman-teman bicarakan begitu. Nah, ini. Teman-teman, sharing bagus dari teman-teman ini itu Romo rangkum dengan kata-kata yang apa adanya, tetapi menurut Romo ini indah. Ya. Yang pertama adalah betul sekali apapun yang kita hadapi sekarang ini, permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, yang membuat kita harus mengubah plan dari plan A ke plan B, ini membuat kita kehilangan arah. Tetapi kemudian kita justru menjadi tahu siapa diri kita. Atau kalau Romo lengkapi, apakah sungguh kita siap mengubah dari A ke B, mengubah dari plan A ke plan B. Nih kita tahu nih sekarang siapa diri kita. Kita tahu apakah kita mampu atau tidak. Dan tentu teman-teman sekalian, masa pandemi ini secara umum ya, membuat kita krisis identitas. Bahkan juga seringkali di dalam kehidupan kita di dunia perkuliahan, seringkali kita juga mengalami krisis identitas. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika jurusan yang didambakan, bahkan realitanya adalah gagal. Atau bahkan kita mendapatkan jurusan lain. Nah, teman-teman sekalian, dari permasalahan hidup kita itu, Yesus datang di saat yang tepat betul sekali. Saat menyebalkan, saat sedih, saat kesel, Yesus ada. Bahkan juga saat sukacita, saat bahagia, Yesus ada. Nah, kebalikannya, kita ada nggak untuk Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saat menyebalkan atau pas sedih, kita baru ingat Tuhan. Pas sukacita, pas bahagia, pas pacaran, ya ingat Tuhan nggak? Gitu kan? Nah itu, pas sedih, pas diputusin baru ingat Tuhan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman ini inspiratif sekali. Bahwa ya kedepannya janganlah pas sedih baru ingat Tuhan, pas sedih aja baru ingat Tuhan. Tetapi pas gembira atau apapun situasi di dalam diri kita, kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga mohon kepada Tuhan. Nah, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mendengarkan kita? Bahkan tadi ini kata-kata bagus ya, dari bagus maksudnya gitu ya. Pertolongan Tuhan itu emang ada. Kitanya aja yang seringkali sadar atau nggak sadar. Bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dan pada akhirnya, sahabat terbaik adalah Tuhan sendiri. Mari teman-teman yang terkasih, kita lanjutkan permenungan kita ini, pendalaman kitab suci ini dengan lagu. Silakan Aurel. Kak Edi, boleh silakan diputarkan lagunya. Terima kasih. Gimana? Oke.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, Romo dan teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyatukan seluruh doa kita, seluruh harapan-harapan kita pada pertemuan kali ini dengan doa umat. Mari teman-teman, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan pendalaman kitab suci ini, kami anak-anak-Mu dari Gereja Mahasiswa Kuskupan Bogor akan menyampaikan doa-doa berikut ini. Kami berdoa bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Engkau mendampingi para pemimpin kita, agar dalam melayani masyarakat selalu mendahulukan kepentingan umum dan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Redakan dan kendalikan penyebaran penyakit ini, agar kondisi cepat membaik dan menjadi normal kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi rekan-rekan mahasiswa Katolik di Kuskupan Bogor, Allah Bapa yang Maha Baik, semoga anak-anak-Mu ini selalu berada dalam bimbingan-Mu, menjadi garam dan terang dalam dunia, menjadi sahabat seperjalanan bagi teman-temannya, serta boleh menjadi cerminan kasih setia-Mu yang Kau berikan seturut citra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti pendalaman kitab suci pertemuan pertama ini, ya Bapa, semoga Engkau meneguhkan iman kami, serta menyadarkan kami bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami,
ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kami panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan ini kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan segala doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdoa memohon bantuan Allah, agar kita sanggup melaksanakan kehendak-Nya, serta mampu mewujudkan niat pribadi untuk melakukan aksi nyata dan mengamalkan tema pertemuan pertama BKSN kita pada malam hari ini, yakni sebagai sahabat bagi teman kita yang putus asa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami. Bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Ya Bapa, berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.